Jadi nanti hanya akan ada 2 jenis soal ya, menyimak dan membaca. Namun 2 skill itu akan mencakup grammar juga, vocab juga begitu ya. Karena dalam reading juga nanti pasti akan ada yang namanya vocabulary dan juga akan dibahas unsur grammar-nya. Namun bentuk soalnya bentuk soal reading begitu ya. Nah, mangga bisa dipersiapkan 2 jenis itu ya, listening maupun reading-nya nanti bisa di-searching di internet, bebas nih Mas. Kalau nggak usah lah Miss, nanti ajalah sebisanya bisa ya. Oke, tidak apa-apa, begitu. Yang penting dipersiapkan sebaik-baiknya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ya. Saya izin untuk share mana ini? Oh, this one. Baik, apakah sudah terlihat gambarnya di layar? Sudah, Bu. Baik, terima kasih sudah mengkonfirmasi. Baik, for next chapter, kemarin kita udah membahas tentang prefix, tentang question text, seperti itu. Nah, hari ini kita lanjut ke tema berikutnya, yaitu tentang industri. Nah, pada tema ini seperti biasa, disajikan dulu gambar ya, gambar yang berhubungan dengan industri. Dan fokusnya ada pada question berikut ini. Look at the pictures, what is being made, built, or manufactured, what equipment is being used, what clothing are the people wearing. Oke. Fokusnya adalah pada kita mengamati tentang apa yang mereka buat, atau mereka bangun, atau mereka produksi. Kemudian peralatan yang mereka pakai apa aja. Kemudian baju yang dipakai apa saja, seperti itu. Nah, tipe-tipe soal seperti ini nanti kemungkinan besar akan muncul pada tipe soal listening, di mana disajikan sebuah gambar, kemudian nanti kita diminta untuk memilih statement yang sesuai dengan gambar. Sehingga penting untuk kita bisa mengidentifikasi gambar apa yang kita lihat tersebut. Mangga kita cek dulu ya untuk gambar ini ya. Gambar nomor 1. Fokusnya pada apa yang mereka kerjakan, semua yang ada pada gambar ini. Pertanyaan pertama, what is made? Apa yang sedang mereka buat? Jelas tidak gambarnya? Susi, sepatu. Oke, sepatu. Yang kita bahas semuanya adalah footwear, sepatu. Itu ada ibu yang sedang tuh ngapain ya? Ngejahit kayaknya ya. Jahit sepatu ya. Oke, apa peralatan yang dipakai? Mesin. Mesin. Oke, good. Mesin. Mungkin shoemaker kali ya. Mesin pembuat sepatu atau apalah ini, bentuknya seperti rice cooker. Tidak tahu apa ini. Kemudian baju. Pakaian apa yang mereka kenakan? Baju seragam lengkap. Seragam. Oke. Dan juga ada topiknya gitu ya, supaya tidak riwet rambutnya ke depan ya. Oke, baik, ini seragam dan juga menggunakan mesin untuk membuat sepatu. Oke, gambar nomor 2. What do you see? What do you see? Di proyek. Picture number 2. Proyek ini kayaknya apa ya ini ya? Apa sih yang sedang mereka hasilkan? Minyak. Hilang minyak, oke. Gak main-main ya, menghasilkan minyak ya. Mantap. Berapa nih duitnya ya? Kilang minyak ya sepertinya ya. Mereka manufacture like something like oil. Oke, kira-kira nih peralatannya jelas ini mesin yang sangat besar ya, very big machine. And what
clothing are the people wearing? Helm. Okay, safety helmet ya. More like something that can protect the head. Okay, helm proyek di kita. Ini warna kuning ya, ini warna putih. Okay, next. Okay, this one. What are they doing? Apain sih mereka tuh? Apa yang sedang dikerjakan? Membangun bangunan. Bangunan, oke. Bangun gedung ya, build a building ya, oke, baik. Membangun bangunan dari mereka menggunakan jeans dan kaos. Kalau ini bukan seragam ya, tapi yang wajib adalah safety helmetnya, sama seperti tadi di kilang minyak. Terakhir, where is that? What is manufactured? Apa sih yang lagi dibuat itu? Itu membuat timah, bukan, Miss? Membuat besi timah. Ya. Oke, lagi manasin nih ya, bentuk cair kemudian sedang dituangkan ke dalam cetakan. So, bisa timah, bisa besi dan segala macam. Mereka sedang pour the iron ini the liquid into the mold ya, cetakan, menuangkan cairan besi timah ke dalam cetakan. Oke, kira-kira bajunya seperti apa yang kita lihat? Seragam, sarung tangan, seragam yang lengkap. Okay, uniform of course, and he is wearing gloves, kacamata, okay, glasses, and also helmet ya. Itu kayaknya helmet plus ada tambahan glassesnya, kemudian equip also with gloves. Okay, biar anti panas gitu mungkin, karena mungkin dia mengoperasikan besinya yang sudah jadi maksudnya ya, sehingga memerlukan gloves. Berbeda dengan yang dipakai oleh ibu-ibu ketika menjahit sepatu ya. Kalau menjahit sepatu pakai gloves, bagaimana caranya? Jadi tidak bisa memakai gloves. Okay, that is some equipment used by the workers on making something. Nah, barusan kita membahas mengenai apa yang dibuat, sehingga kita fokus kepada pekerjaan apa yang sedang dilakukan. Ini berhubungan dengan grammar check 1, yaitu tentang penggunaan passive voice atau kalimat pasif. Nah, apa itu kalimat pasif? Kita sering sekali menggunakannya ya. Kalau di bahasa Indonesia sudah sangat sering sekali kita gunakan, bahkan in our daily conversation. And it is very easy to build passive in bahasa Indonesia. Cukup menambahkan di atau ter ya, karena fungsinya adalah untuk menekankan kepada sesuatu yang dikenai pekerjaan. Misalnya, hari ini kita diajar oleh dosen pengganti misalnya. Kelasnya belum dibuka, misalnya ya. Oh, buku itu harus segera dibaca. Materinya harus segera dibahas. Nah, semua kata dasar berawalan di merupakan bentuk dari kalimat pasif. Beda ya, imbuhan di dengan kata depan di. Yang bahasa Indonesia pasti sudah sangat ngelotok ini lah ya. Kalau kata depan itu dalam bahasa Inggris namanya adalah preposisi, menunjukkan tempat. Misalnya di dalam, di kelas, apalagi ya, di buku dan segala macam.
diikuti dengan kata benda itu merupakan kata depan. Kalau di yang pasif adalah di sebagai imbuhan ya. Maka di-nya harus diikuti dengan kata kerja. Semua kata kerja berawalan di maka bermakna pasif. Oke. Dimasak, diaduk, ditambah, dituang, dicetak dan sebagainya. Nah, on pasif itu dipakai biasanya ya to describe process and to focus on the action. Jadi memberikan informasi tentang siapa ngapain, fokusnya adalah apa diapain. Misalnya ya, sepatu dibuat, cairan besi dituangkan. Tidak fokus kepada siapa yang membuat atau siapa yang menuangkan, tapi fokus kepada si benda itu diapain. The emphasis on what is being done rather than who is doing it. So pasif itu adalah what is being done. Kalau aktif itu adalah who is doing it. Contoh, the workers are mixing the raw materials in the large basins. Maka fokusnya kepada siapa yang mengerjakan. Siapa yang mengerjakan? The workers. The workers ngapain? The workers mencampur bahan dasar pada bowl basin itu apa sih? Mangkok, baskom. Baskom yang besar. Wadah yang besar gitu. So, karena fokusnya adalah the workers, maka kalimat ini adalah kalimat aktif, yaitu orang yang mengerjakan. Kalau yang bawahnya, the raw materials are being mixed in a large basins, dalam kurung by the workers. Nggak penting siapa yang ngelakuinnya gitu, karena fokusnya adalah cara membuatnya. Bagaimana? Bahan dasar dicampur di dalam wadah yang besar. Oleh siapa? Oleh workers lah, namanya juga di company, di factory gitu ya. Sehingga kata by the workers-nya pun jika tidak ada, kalaupun dihilangkan, itu masih bisa membuat kalimat yang lengkap. Masih bisa membuat kalimat yang utuh tanpa kehilangan makna. Kalau yang atas tanpa the workers bukan kalimat, gitu ya, karena informasinya hilang. Kan sentence itu apa syaratnya? Harus menghadirkan atau menyampaikan informasi yang utuh. Sehingga sentence itu wajib ada subjek dan predikat. 2. Yang wajib. Ketambahan objek boleh, ketambahan keterangan boleh, tapi harus ada objek, harus ada predikat, begitu. Sehingga yang kalimat nomor 1, jika tidak ada the workers-nya, maka syarat sentence-nya hilang 1, sehingga tidak bisa disebut sentence. Tapi kalau yang kedua, the workers-nya dihilangkan, tidak apa-apa. Kenapa? Karena pasif fokus pada apa yang diapain, pekerjaan apa yang dilakukan, bukan siapa yang melakukannya. Misalnya, semalam mobil tetangga dicuri, misalnya. Yang nyuri siapa? Ya pasti pencuri. Tapi tanpa bilang oleh pencuri pun pasti bisa membuat satu kalimat yang utuh, gitu ya. Atau nggak gini, hey, tolong itu pintunya dibuka. Kita tidak menyebutkan siapa yang membuka pintu, tapi kalimatnya sudah sangat jelas, gitu ya. Tolong pintunya dibuka oleh siapa? Oleh yang diajak berbicara. Tapi oleh si pembicara tidak perlu disebutkan siapa yang membuka pintunya. Itulah mengapa passive voice fokus kepada what is being done, bukan fokus kepada who is doing it. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan.
Any question about the definition first of passive voice and active voice? Silakan. Jika tidak, saya mau lanjut. Mangga. Ya udah, Miss, lanjut aja. Oke, baik. Semangat ya, ini masih pagi, masih jam pertama. Ayo, today sampai sore bukan? Ini semangat ya teman-teman ya. Ini adalah pertemuan terakhir di bulan Mei ya, because next week sudah masuk ke bulan Juni. Ayo kita semangat. Oke, baik. Nah, now look at the examples which sentence focus on. Tadi kita bahas. So, what sentence? Which sentence focus on? Number one, what is being done? Itu aktif atau pasif? Pasif. Miss. Pasif, oke. Kemudian who is doing it? Aktif atau pasif? Aktif. Aktif. Oke. Nomor dua bilangnya ya. Kalau what is being done-nya pasif, maka who is doing it-nya adalah yang look at two sentences written in the passive and complete the grammar rule. Ini adalah formulanya ya, atau formnya, bentuknya. Bagaimana cara untuk membuat menjadi bentuk pasif. Two sentences ya. The component were assembled in a factory overseas. The skyscraper will be built less than 8 months. Oke. Yang jadi fokus kita adalah kata yang dimiringkan. Were assembled dan will be built. Oke. Were assembled and will be built. Nah, fokus pada dua kata coba ya, yaitu assemble dan build. Satu kata yang diakhiri dengan ed, assemble, played, studied, helped, ada ed-nya, maka verb itu kan namanya verb ya. Verb tersebut namanya verb 2 atau 3. Disebut sebagai regular verb atau kata kerja beraturan. Kenapa? Karena bentuk kedua dan bentuk ketiganya sama, yaitu berakhiran ed. Contohnya tadi assemble, kemudian mixed, dan sebagainya. Yang kedua, build, itu adalah kata kerja yang tidak beraturan. Karena bentuk 1, 2, dan 3-nya biasanya tidak sama. Dan tidak ada ed-nya. Tidak menurut aturan ed. Dari kata build ya, B-U-I-L-D, bukan builded, tapi build. D-nya diganti dengan T ya. Karena dia kata yang tidak beraturan. Nah, build ini bisa verb 2 dan verb 3. Lalu bagaimana cara kita menentukan ini verb berapa? Kita lihat ciri yang kedua. Di depannya ada kata apa itu? Were dan be. Kata were dan be itu namanya adalah to be. Sangat familiar kan ya, to be. To be itu ada apa aja? Ada be, ada is, am, ada was dan were. Tuh ada 6 sebagai kata dasar. Kata dasar to be itu be. Kapan dipakainya? Jika kalimatnya mengandung modal.
Apa itu modal? Modal itu adalah must, can, could, will, would, shall, should, may, might. 9. Must, can, could, shall, should, will, would, may, might. Salah satunya adalah will di sini. Maka will plus be, will be built. Yang atas assemble dengan were. Karena tadi one of the to be ya. Be is MR was word. Be itu dasar dipakai untuk modal. Present tense dan was were untuk past tense. Maka word assemble itu berarti past tense. Will be built itu berarti modal plus be. Will artinya akan, tapi nanti belum ya. Nah, the passive is formed by using the appropriate form of the auxiliary verb, yaitu apa auxiliary-nya? To be plus the past participle. Singkatnya, pasif itu dibentuk dengan cara menggabungkan to be plus verb 3. To be plus verb bentuk ketiga. As simple as that ya. Kalau di bahasa Indonesia, tinggal menambahkan be pada tiap kata kerjanya. Bahasa Inggris juga simple, tinggal menambahkan to be tiap kata kerjanya. Tapi kata kerjanya harus bentuk ketiga. Tidak boleh bentuk pertama atau bentuk ing, tidak boleh. Harus bentuk ketiga. Oke. Jadi rumusnya to be plus verb 3 ya, udah Bapak ya. Baik. Sudah jelas ya. Kita langsung saja ke bacaan ya. Nah, ini nanti yang biasanya muncul dalam bacaan. Jadi soalnya berbentuk bacaan, tapi di sana mengandung banyak grammar, banyak vocab seperti itu. Jadi kita harus bisa memahami, oh ini loh kemarin yang dibahas, ini yang pasif, ini yang affix, yang prefix, oh ini yang question text itu. Tapi bentuk soalnya adalah soal reading atau bentuknya soal membaca gitu ya. Bukan bukan membuat kalimat, bukan. Semuanya pilihan ganda kok. Jadi kalau misalnya nanti, aduh mis aku nggak bisa nih bingung, tenang, pilihan ganda. Jadi ya insya Allah aman ya. Okay, now let's talk about the reading section here. The reading now is about Jelly Belly. The name of nama permennya gitu ya. The original gourmet jelly bean. Jadi bendanya namanya jelly bean, mereknya Jelly Belly. Kita pakai kan Yupi gitu ya. Apalagi sih kalau di Indonesia. Kalau ini adalah Jelly Belly namanya. So, Jelly Belly sweet beginnings are traced back to the Gulitz brothers, Gustav and Albert, who emigrated from Germany to the US and began making and selling sweets in 1869. Oke, dari kalimat pertama ini, coba ada tidak kalimat pasifnya? Ada tidak bentuk to be plus verb 3-nya? Silakan dicari. Adakah bentuk to be plus verb 3-nya? Tidak. Tidak ada. Kalau first sentence, Jelly Belly sweet beginning are traced. Yang traced. Oke, ada ya, yaitu are traced. Are itu to be, trace dari kata tracing. Tracing itu artinya apa sih? Mengikuti jejak, mencari jejak ya. Meneliti. Bentuk pertama. Bentuk keduanya adalah traced. Bentuk ketiga yang juga sama, traced. Depannya ada to be-nya are.
Sehingga are plus verb 3 itu berfungsi sebagai pasif. Okay, good. Next, today, the fourth generation of Gould's family still carry on the tradition of making candy. The company is most famous for its gourmet jelly beans. Ini ada is-nya juga, Miss. Iya, ada is, tapi setelah is tidak ada kata kerja bentuk ketiganya. Sehingga kalimat ini masih kalimat aktif. Next ya. Ada gambarnya, pendirinya mungkin ya. Kemudian yang sebelah adalah alatnya. Mungkin yang tadi disebut sebagai large basin tuh ini ya. Ember yang besar, baskom yang besar. Yang khusus untuk dipakai pada industri yang besar juga. Nah, next. Oke. Jelly Belly Factory Tour. Di sini nanti 1 sampai 3 ya, ada beberapa step. 1 until 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Fokusnya adalah pada pembuatan produk. What is being done? Apa yang dikerjakan. Fokusnya adalah pada, oh ini adalah step untuk membuat permen. Maka stepnya akan menggunakan banyak sekali kalimat pasif. Nah, tugas kita adalah underline the verbs in passive. Diminta untuk menemukan kata kerja pasifnya. Contohnya sudah diberikan satu ya. A jelly beans start with its center. First, sugars, flavors, and colors are blended. Dicampur in large kettles. Rasin kettle sama ya. Are blended. Dicampur. Itu adalah kalimat pasif. Then, many delicious ingredients are added. Ditambahkan ya. To make the incredible flavors. Oke, jadi ada 2, yaitu are blended dan are added. Dicampur dan ditambahkan. Next, yang step 2. When the candy is cooked. Is cooked. Dimasak. Itu juga pasif ya. To perfection, small amounts of the hot liquid candy are dropped. Dijatuhkan atau dituangkan. Pakai mesin ya, misalnya ya. Small amount. Sedikit artinya. Sedikit dari cairan tadi itu dituangkan by a machine into individual depression. Pada cetakannya masing-masing gitu ya. Dropnya tadi itu dijatuhkannya, creating total pembuatannya mencapai 1.260 jelly belly centers on each tray. Tiap baginya, tiap prosesnya menghasilkan 1.260 isiannya, baru centersnya ya. Kemudian, next. Now, the trays are transferred to be plus verb 3. Dari kata transfer menjadi transferred. Verb 3 ya. Ada are di depannya sehingga kalimatnya menjadi kalimat pasif. Are transferred to drying rooms to cool and firm up overnight. Dipindahkan tempat yang kering, didinginkan dan juga dibekukan selama 1 malam. So, ada beberapa kata pasif ya. Yaitu yang pertama adalah are blended. Yang kedua adalah are added. Yang ketiga adalah is cooked. Yang keempat adalah are dropped. Terakhir adalah are transferred.
Dari 3 step ini ada 5 kalimat pasif. Saya ulang lagi ya, tadi ada are blended, are added, is cooked, are dropped, and are transferred. Penggunaan Aramis gimana, Miss? Sesuai dengan subjeknya. Kalau subjeknya benda satu ya is, benda banyak ya are. Kalau M buat I saja. Ini adalah aturan dasar ya, jadi jangan lupa. Oke. Now, next step. For steps 4 and 5, write the past participle. Past participle itu adalah nama dari verb bentuk ketiga. So, verb ketiga itu namanya past participle. Kalau the verb in parenthesis, silakan ganti verbnya ke bentuk ketiga. Verbnya mana? Yang ada di dalam kurungnya. Contoh nomor 1. The next day, the verb centers are, bentuk ketiga dari send adalah sent. Sama seperti build, B-nya diganti dengan huruf T saja. Jadi dari send, sent, sent. Berganti huruf S-E-N-D menjadi S-E-N-T. Itu bentuk ketiga. Through a moisture steam bath and sugar shower. Once they are, nah, sugar coat. Dari kata kuat ya. Bentuk ketiganya apa? Menjadi tinggal tambahin ed, coated. Pernah kan melihat ada makanan peanut, sugar coated peanut misalnya. Artinya apa? Kacang yang dilapisi dengan gula. Coated itu artinya adalah lapisan. Sugar, gula. Berlapis gula. Dilapisi gula. Maka namanya are sugar coated saja ya. Sugar coated. The centers rest for 24 to 48 hours before being. Nah, ini gampang yuk. Give, bentuk ketiganya apa? Silakan. Apa bentuk ketiga give? Ada yang tahu? Given, yes, betul sekali. Give, gave, given. Give-nya G-A-V-E ya. Give, gave, given. Good. Seperti lagi, eat, ate, eaten. Read, wrote, written. Nah, ada tanda tambahan n-nya. Give, gave, given. Very good. Oke, now yang bentuk yang step 5. Oke, step 5. Ada hit, kemudian ada call, dan ada add. Nah, oke, silakan dicari bentuk ketiga dari hit, call, dan juga add. Silakan. 5 minutes ya. Boleh buka kamus, boleh cari di Google, silakan.
Baik, sudahkah? Hanya 3 ya. Sudahkah? Sudah, Bu. Okay, now let's talk about that one. Number 1, 200 pounds of jelly centers are hip jadi apa? Lipat bukan, Miss. Oh, oke. Tinggal menambahkan ide ya. Atau bisa dicari, oh ini adalah regular, ini adalah irregular. Hip, good. Into a rotating drum, which is, kalau call jadi Called. call, iya benar, called. Jadi adalah called ya. Hanya called. Tapi bacanya adalah called. Diakhiri dengan D. Very good. Engrossing pen. 4 layers of syrups and sugar are tadi udah added. Very good. Tinggal nambahin dengan ed. By hand, building the flavored shells around the centers of a 2-hour period. Akhirnya sudah menjadi jelly belly-nya ya, karena sudah ada layernya. Tadi centernya ada, sekarang lagi ada. Now next, step 6, 7, 8. Complete the tour by filling the passive form of the appropriate verb from the list. Ini mudah ya, tinggal dipasangkan. Misalnya nih, number 1, 400 pounds of jelly belly beans are poured into revolving stainless steel pans. Ada nggak sih poured? Oh ada ini. Pilihannya ada 4 ya. Ada sift, ada polish, ada season, dan ada pour. Nanti keempat ini akan dimasukkan ke dalam tiap-tiap bagiannya. Ini ada 4 ya. 4 isian. Jelly beans, blah blah, into revolving stainless steel pans, confectioner's glaze, over the tumbling beans, each beans, blah blah blah, to a high gloss finish, then the shiny jelly beans, blah blah blah, on pallets for 2 to 4 days. Nah, yang step 7, 8 juga sama. Sudah disediakan kata. Tinggal menambahkan apa? Menambahkan to be dan mengubah ke bentuk ketiga. Ada print, ada insert. Kemudian step 9-nya ada transport, package, dan juga load. So, kita diminta untuk menambahkan to be dan juga mengubah bentuk ketiga. Bagaimana cara untuk menambahkan to be? Dilihat di situ subjeknya. Contoh yang pertama adalah 400 pounds of jelly belly beans. 400 pound of jelly belly beans. 400 pound itu adalah kata benda jamak ya. 400 pound karena poundnya ada S-nya. Jadi jamak. Kalau jamak, to be-nya adalah are. Kalau single, to be-nya is. Itu rumusnya ya. Nah, silakan ini dikerjakan. Silakan dikerjakan untuk PR ya. Hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saja. Tentukan to be-nya dan ubah ke bentuk ketiga. Nanti saya kirimkan ke grup teksnya ya. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Tidak ada? Tidak, Miss. Ada, Miss. Oke, baik. Tidak ada. Baik. Silakan dikerjakan ya PR-nya. Kita ketemu lagi minggu depan. Jika ada yang belum paham,
atau masih sulit untuk mengerjakan PR ini, boleh ditanyakan minggu depan ya. Oke, thank you so much for today. Silakan boleh leave dari grup ya untuk kembali ke Zoom teman-teman semua. Assalamualaikum, bye. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Thank you, Miss.